Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Widya, nomor NIM saya 1908202015. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai Corporate Social Responsibility atau bisa disingkat dengan CSR. Untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan dosen pengampu Ahmad Khairuddin LC.MH. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari CSR. CSR adalah kewajiban sosial swasta atau perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah sebagai dampak dari ekspansi bisnisnya yang dimungkinkan mengganggu keseimbangan lingkungan dan sosial kemasyarakatan di mana mereka menjalankan aktivitasnya. CSR sangat tergantung pada konsep governancy sebagaimana dijalankan di wilayah atau daerah tersebut. CSR bisa disebut juga etika bisnis yang tidak tertulis di Indonesia. Selanjutnya, mengenai dasar hukum CSR di Indonesia. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas atau PT mewajibkan setiap perusahaan untuk menyelenggarakan CSR. Selanjutnya, terdapat pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Selanjutnya, terdapat di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 yang menentukan bahwa 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam mewajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Yang ketiga, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. CSR berdasarkan perspektif ajaran Al-Ihsan. Program CSR merupakan pengejawantahan dari ajaran kebajikan yang sangat mulia dan terhormat, baik di sisi manusia maupun di sisi Tuhan. Ihsan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat kemanfaatan kepada orang lain tanpa mengharapkan balas jasa dari perbuatan itu. Di dalam ajaran Islam, wacana filantropi sesungguhnya sudah ada dan melekat pada sistem teologi yang dimilikinya yang telah dipraktekkan sejak zaman dahulu dalam bentuk zakat, wakaf, dan lain-lain. Adapun ragam program CSR di Indonesia. Dalam prakteknya, penerapan CSR disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, CSR ini sangat beragam. Berikut beberapa bentuk CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Desa Loreh dan Desa Langap. Yang pertama, dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat. Yang kedua, membuka akses jalan. Yang ketiga, dapat memberikan fasilitas kesehatan masyarakat. Yang keempat, rekrutmen tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja. Yang kelima, memberikan bantuan fasilitas pendidikan. Yang keenam, pemberian bahan bakar solar. Selanjutnya, mengenai tanggung jawab CSR di bidang ekonomi dan sosial. Di bidang ekonomi, CSR bukan hanya sekedar melaporkan keuangan atau neraca, tetapi juga meliputi dampak ekonomi secara langsung maupun tidak langsung terhadap operasional perusahaannya. Di dalam bidang sosial,
CSR merupakan sebuah pendekatan di mana perusahaan itu mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraannya. Selanjutnya, mengenai tanggung jawab CSR terhadap pemanasan global. Tanggung jawab lingkungan adalah nilai-nilai inti perusahaan dan cita-cita yang harus dipenuhi sesuai dengan norma-norma moral dalam masyarakat, sesuai dengan harapan sosial, atau larangan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan publik dari pihak yang berkepentingan. Berkaitan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan, perusahaan harus memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dan sebisa mungkin bisa menjaga sumber daya alamnya, terutama bagi perusahaan manufakturing. Perusahaan ini harus pintar-pintar dalam mengolah limbah yang dihasilkan dari proses produksinya agar tidak mencemari lingkungan yang di sekitarnya. Selanjutnya, ada beberapa perusahaan yang menjalankan CSR, salah satunya itu PT Pertamina Terminal Bahan Bakar Minyak atau bisa disebut dengan BBM. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.